إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اتقوا الله يا عباد الله فإنه لا ينجيكم عند الله إلا التقى. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim atas segala limpahan rahmat dan nikmat tiada tara yang senantiasa Allah curahkan kepada kita setiap hari dalam kehidupan kita. Kita wajib menyadari bahwa hari demi hari yang kita lalui bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah tiada tara, tiada terhingga. Yang tanpa rahmat dan nikmat itu kita bukanlah siapa-siapa dan kita tidak akan mampu apa-apa. Setiap hari kita bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah yang Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hitung nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, takkan sanggup kalian menghitungnya. Seperti itulah nikmat Allah mengalir kepada kita setiap hari. Wa sadaqa rabbul alamin. Dan maha benar Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Satu di antara sekian banyak rahmat dan nikmat Allah itu tak tergantikan oleh kenikmatan dunia sebanyak apapun. Kenikmatan apa yang bisa menggantikan nikmat oksigen? Kenikmatan apa yang bisa menggantikan nikmat jantung? Kekayaan seberapa yang bisa menggantikan nikmat paru-paru? Tak ada. Oleh karena itu kita wajib memahami dan meyakini bahwa setiap hari kita bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah yang tak tergantikan oleh dunia beserta seluruh kenikmatannya. Agar kita bisa menjadi hamba yang bersyukur. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya manusia di akhirat yang kita berharap kita bersama beliau. Di akhirat kita tidak akan berharap bersama kedua orang tua kita. Di akhirat justru kita tidak akan berharap dikumpulkan bersama pemimpin-pemimpin dunia. Kita tidak harap berkumpul bersama miliarder-miliarder dunia. Satu-satunya manusia yang kita berharap bisa berkumpul bersama beliau adalah Nabi kita tercinta, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang di akhirat bersama Rasulullah faqad faz, dialah orang yang beruntung. Dan barang siapa di akhirat tidak berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan berkumpul bersama syaitan, bersama Fir'aun, bersama Qarun, bersama Namruz, bersama Abu Jahal dan Abu Lahab. Oleh karena itu, saudaraku kaum muslimin, mari buat perhitungan matang di permukaan bumi ini dengan siapa kita akan berkumpul di akhirat. Siapa yang akan kita harapkan untuk bersama kita di akhirat? Rasulullah dan orang-orang yang beriman kepada Rasulullah dan orang-orang yang berjuang menegakkan agama Rasulullah, ataukah kita berharap berkumpul bersama para pelaku maksiat walau mereka adalah bintang-bintang dunia? Ketahuilah bahwa di akhirat Allah tabaraka wa ta'ala akan mengelompokkan manusia sesuai dengan kecondongan hati di dunia. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa idzan nufusu zuwijat, ketika jiwa-jiwa dibangkitkan lalu dikelompok-kelompokkan,
Apa makna pengelompokan di dalam ayat ini yang ada di dalam Al-Quran surah At-Takwir? Kata para ulama, di akhirat manusia akan dikelompokkan sesuai dengan cintanya di dunia kepada siapa. Pencinta Qarun akan berkumpul bersama Qarun. Pencinta Fir'aun akan berkumpul bersama Fir'aun. Pencinta musik akan berkumpul bersama ahli musik. Pencinta ibadah, pencinta sunnah Rasulullah akan berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, jangan kira cinta yang ada di hati kita di permukaan bumi ini adalah sesuatu yang tidak sangat teramat penting. Dia sangat teramat penting. Karena di akhirat engkau akan dikumpulkan benar-benar bersama siapa yang benar-benar engkau cintai. Manusia di dunia ini mungkin berkumpul dalam satu gedung yang sama, makan yang sama, bergerak dalam satu aktivitas yang sama, namun hati mereka terpecah belah sesuai dengan siapa yang mereka cintai di hati itu. Siapa yang paling mereka jadikan suri tauladan di hati mereka. Dan di akhirat Allah akan tunjukkan pengelompokan hati yang ada di dunia ini dikelompokkan dengan pengelompokan jasad. Jadi ada pengelompokan dunia yang tidak kelihatan. Namun yang tidak kelihatan itu di akhirat akan Allah wujudkan dalam bentuk yang nyata. Oleh karena itu berfikirlah. Untuk mencintai seseorang yang di akhirat kelak Anda tidak ingin bersamanya. Berfikirlah, hati itu sangat mengidolakan seseorang yang di akhirat Anda ingin berlepas diri darinya. Anda ingin kembali ke dunia untuk mengatakan, aku bukan pengikutmu dan engkau bukanlah suri tauladanku. Karena di dunia banyak sekali orang mencintai selain Rasul dengan kecintaan yang harusnya mereka berikan cinta itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun syaitan datang menggoda, syaitan datang menarik, syaitan datang menyesatkan dengan segala kemampuan tipu muslihat yang telah dia kuasai ribuan tahun, membuat manusia tidak mencintai Rasul dan mencintai seseorang dengan cinta yang harusnya dia berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda adalah orang itu, saatnya Anda introspeksi diri. Kalau Anda adalah orang yang mencintai seseorang selain Rasul, seperti harusnya Anda mencintai Rasul, dan Anda mencintai Rasul tidak seperti Anda harus mencintai Rasul, saatnya Anda introspeksi diri sebelum kematian datang menjemput, dan kemudian Anda menyesal di akhirat tidak mencintai Rasul sebagaimana mestinya. Tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mestinya. Anda berikan cinta itu kepada pelaku maksiat. Anda berikan kecintaan Anda kepada ahli musik, ahli aktor dan aktris. Anda berikan kecintaan Anda kepada ahli tendang bola, ahli otomotif, ahli bisnis. Akankah di akhirat mereka akan menyelamatkanmu dari azab Allah? Akankah di akhirat mereka bisa memberikan sesuatu kepadamu untuk menghalangi langkahmu ke neraka Allah? Ataukah mereka bisa memberikan sesuatu kepadamu yang membuat engkau sangat dekat dengan ridho Allah dan surga Allah? Bagaimana mungkin? Orang yang dimurkai Allah dari pelaku maksiat, bahkan sebagian mereka bukanlah orang yang bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, akan bisa memberikan manfaat untukmu di akhirat. Kita orang yang beriman kepada hari akhirat, dan iman kepada hari akhirat harus diiringi dengan iman segala sesuatu yang terjadi di hari akhirat itu. Dan salah satu di antaranya adalah pengelompokan jasad kita akan bersama orang-orang yang benar kita cintai. Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Anas bin Malik berkata, datang kepada Nabi seorang lelaki dan berkata, ya Rasulullah, matas sa'ah? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapankah terjadinya hari kiamat? Rasulullah SAW menjawab, qal wa ma a'datta laha?
apa yang engkau telah siapkan untuk hari kiamat itu? Qal, sahabat ini menjawab, aku telah siapkan untuk hari kiamat itu hubbullahi wa rasulih, kecintaanku kepada Allah dan kecintaanku pada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qal, Rasulullah SAW menjawab, anta ma'aman ahbabt, engkau di akhirat setelah hari kiamat akan bersama orang-orang yang engkau cintai. Engkau di akhirat akan bersama orang-orang yang engkau cintai. Wahai saudaraku, berfikirlah untuk menjadikan seseorang menjadi orang yang paling Anda cintai, kecuali hanya satu orang manusia bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya dia satu-satunya manusia untukmu, wahai umat akhir zaman, wahai umat yang akan bertemu dengan hari kiamat. Hanya satu manusia yang kalau benar-benar di hatimu, dialah orang yang paling engkau cintai, itu yang akan menyelamatkanmu di akhirat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketika manusia ditanya apakah Anda mencintai Rasul, semua mereka mengatakan saya mencintai Rasul. Bahkan orang yang tidak salat pun dari seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya pun menyatakan hal yang sama. Saya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi, akankah semua orang yang mengatakan saya mencintai Rasulullah Allah mengakui cinta mereka? Permasalahannya bukanlah pernyataan kita mencintai Rasul, namun permasalahannya adalah apakah Allah mengakui engkau benar-benar orang yang cinta kepada Rasul atau bukan. Kalaulah cinta kepada Rasul cukup dengan kata-kata, kalaulah cinta kepada Rasul cukup dengan ungkapan-ungkapan, redaksi-redaksi yang bahkan dinyanyikan dalam keadaan berbuat maksiat, maka semua orang akan selamat di akhirat. Oleh karena itu, cinta kepada Rasul tidak bisa diungkapkan hanya dengan kata-kata, akan tetapi harus dibuktikan dengan amal perbuatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Cinta yang benar akan menjadikan Nabi Muhammad SAW suri tauladan. Cinta yang tulus dan ikhlas akan menjadikan orang tersebut benar-benar menjadikan perintah dan larangan Rasul selalu dia perhatikan. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan kepada mereka, katakan kepada manusia, katakan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau memang kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah Rasulullah. Ikutilah aku, ikutilah Rasulullah SAW. Yuhibbukumullah, baru Allah akan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dhunubakum, dan baru Allah akan ampuni dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Di sini para ulama mengatakan bukti cinta adalah ketundukan dan kepatuhan. Manakala Anda mengatakan cinta, kemudian Anda iringi kalimat cinta itu dengan ketundukan dan kepatuhan kepada perintah Rasul, kepada larangan Rasul, maka Anda adalah orang yang benar-benar mencintai Rasul. Namun manakala cinta Rasul hanya tinggal hiasan bibir, cinta Rasul hanya tinggal senandung bibir, sementara perbuatan harian benar-benar tidak peduli apakah ini perintah Rasul, apakah ini larangan Rasul, maka maaf, cinta Anda adalah cinta dusta. Cinta Anda tak berguna. Cinta Anda fata morgana. Cinta Anda cinta palsu.
Muslim mana? Muslim mana yang rela dia memiliki cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun cinta palsu, cinta yang tidak benar, cinta yang hanya buayan-buayan iblis dan belayan-belayan iblis, cinta yang tidak dia buktikan dengan perbuatan patuh kepada Rasulullah, patuh kepada perintah Rasulullah, patuh kepada larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai muslim, kalau memang Anda ikhlas menjadi seorang muslim, orang muslim itu adalah orang yang patuh dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang muslim yang benar, orang muslim yang tulus, orang muslim yang benar jujur dalam keislamannya adalah orang muslim yang menjadikan Rasulullah SAW suri tauladannya. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadikan Rasulullah untuk kalian wahai manusia suri tauladan yang terbaik. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Yang Rasul perintahkan kepada kalian lakukan, yang Rasul larang daripada kalian tinggalkan dan jauhi. Orang yang melakukan ayat ini, mengamalkan ayat ini, perintah Rasul kepadanya dia laksanakan, larangan Rasul dari dirinya dia tinggalkan. Mereka lah orang-orang yang memiliki cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenar-benar cinta. Kalau itu belum terjadi, maka saya bertanya kepada kita semuanya, termasuk diri sendiri, kapan akan kita lakukan? Kalau kita belum berbenah dalam cinta kita yang sebenarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertanyaan berikutnya, kapan akan berbenah? Menunggu pensiun? Apakah Anda yakin bertemu dengan usia pensiun itu? Menunggu masa tua? Apakah Anda yakin bertemu dengan hari tua itu? Apalagi kita hidup di akhir zaman, di mana kata Nabi SAW, kematian mendadak akan sangat banyak terjadi. Tidakkah hari demi hari kita melihat orang yang di pagi hari keluar dari rumahnya sehat walafiat dan kemudian pulang menjadi bangkai? Orang yang berangkat dari rumahnya tersenyum, pulang tinggal nama. Bukankah itu berita harian yang kita dengar di media-media informasi yang ada di negeri kita? Tidakkah kita menjadikan ibrah dan teladan? Bagaimana kalau saya belum mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benar cinta, lalu kemudian aku berangkat di pagi hari dan dalam kondisi seperti itu Allah cabut nyawaku dan aku pulang digotong manusia sebagai jenazah yang tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenar-benar cinta. Apa gerangan yang terjadi pada diri kita wahai muslim? Berfikirlah. Sayangi dirimu. Selamatkan dirimu. Selamatkan dirimu wahai muslim. Rasulullah satu-satunya manusia yang kau harapkan bertemu dengannya dan dia cinta kepadamu di akhirat, bukan benci kepadamu. Dan Rasulullah akan membenci orang-orang yang tidak patuh dan taat kepada perintah dan larangannya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyrah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka bikulli ma sa'alaka 'abduka wa rasuluka Muhammad wa na'udzu bika min syarri ma ista'adha minhu 'abduka wa rasuluka Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa 'amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa 'amal. Allahumma aslih lana wulata umurina. Allahumma la tusallit alaina bidhunubina
من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون